Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Dia Oktaviana dari Prodi Teknik Sipil kelas 5C. NPM 206400007. Jadi untuk hari ini saya akan mempresentasikan perhitungan luasan atau volume yang ada di soal UTS mata kuliah rencana anggaran biaya. Jadi yang pertama ini adalah menghitung luasan atap jaringan. Jadi untuk menghitung luasan atap ini karena atap yang digunakan adalah atap jenis limas, limasan. Jadi untuk per area saya bagi menjadi 4 area. Jadi di sini ada area atau sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Karena kenapa kok ini saya untuk A ini ada 2 karena ini saya anggap luasannya sama. Jadi untuk penomorannya atau penentuan sisinya saya samakan. Jadi langsung saja luas atap total sama dengan 2 kali luas sisi A. Ini karena A-nya ada 2 ditambah luas sisi B ditambah luas sisi C dan ditambah luas sisi D. Jadi untuk menghitung luas atap total kita harus menghitung semua sisi yang ada di atap. Dan untuk kemiringan atap yang kali ini saya rencanakan adalah 35 derajat. Langsung saja di perhitungan yang pertama itu ada luas sisi A sama dengan luas permukaan dibagi cos 35 derajat. Kenapa kok cos 35 derajat? Karena untuk kemiringan atap yang ada itu seperti yang saya bilang tadi adalah 35 derajat. Jadi langsung saja luas permukaannya karena ini trapesium jadi A plus B, sisi atas ditambah sisi bawah dibagi 2 dikali tingginya dibagi cos 35 derajat. Jadi di sini kebetulan di sini tuh tidak ada ukurannya tidak terlihat jelas ya. Ini saya kasih keterangan di perhitungan saja. Jadi untuk sisi A-nya atau sisi atasnya atau yang ini itu 2,1 dan yang bawah adalah 12,75 meter. Langsung saja, jadi 2,1 ditambah 12,75 dikali tingginya, tingginya ini sini itu 5,475 dibagi cos 35 derajat yaitu 0,819. Jadi kalau dijumlahkan nanti untuk posisi A adalah 99,27 meter persegi. Ini untuk satuannya meter persegi karena ini merupakan luasan. Yang kedua itu adalah luas sisi B. Jadi sama seperti perhitungan di luas sisi A, sama aja luas permukaan dibagi kemiringan. Jadi cos 35 derajat itu adalah kemiringan. Karena pada sisi B ini itu kita anggap segitiga, jadi kita menggunakan perhitungan segitiga. Langsung saja setengah alas dikali tinggi. Jadi setengah alas dikali tinggi dibagi cos 35 derajat. Langsung saja karena ini itu kita anggapnya segitiga, jadi yang ini tekuan ini kita anggap lurus saja untuk mempermudah perhitungan. Jadi luas sisi B sama dengan luas permukaan per cos 35 derajat setengah kali alasnya itu untuk ini sisi ini sepanjang ini tuh 10,875 dikali untuk tingginya 5,475 dibagi cos 35 derajat adalah 0,8119 ya. Ini didapatkan perolehan 36,35 meter persegi. Next, untuk menghitung luas C, karena di sini ada 4 sisi yang harus dihitung, jadi ada AB, sekarang
kita menghitung di C. Jadi, luas sisi C ini kita anggap itu jajar ginjang atau kalau enggak persegi. Jadi, untuk perhitungan sendiri itu adalah, untuk luas permukaannya itu memakai rumus, jajar ginjang. Jadi, alas kali tinggi. Langsung saja alas kali tinggi bagi cos 35 derajat. Diperoleh diperoleh hasil 27,15 meter persegi. Next, terakhir, sisi D. D ini merupakan segitiga. Jadi untuk perhitungannya itu sama dengan luas permukaan bagi kemiringan. Luas permukaan ini kita pakai rumus segitiga. Jadi setengah alas kali tinggi dibagi kemiringan. Ini perhitungannya setengah kali alasnya 7,05 meter dikali tingginya 4,125 dibagi 0,819 diperoleh angka 17,77 meter persegi. Next untuk jumlah totalnya, jadi sigma luas atap itu seperti yang saya sertakan tadi yang di atas. Yang ini kita tulis lagi di bawah. Jadi kenapa kok ini 2 seperti yang saya bilang tadi juga karena sisi A itu ada 2. Kita anggap luasannya sama. Jadi 2 kali luas sisi A ditambah luas sisi B plus luas sisi C plus luas sisi D. Jadi tadi sisi A itu 99,27 kali 2 tambah 36,35 tambah 27,15 tambah 17,77. Jadi untuk nilai akhir luas atap yang kita rencanakan adalah 279,81 meter persegi. Next, untuk perhitungan pondasi. Jadi untuk UTS kali ini selain kita menghitung luas atap, kita juga menghitung luas pondasi. Jadi untuk kali ini pondasi yang dipakai itu adalah pondasi pasangan batu kali. Gitu. Jadi di sini untuk gambarnya ya. Jadi di sini ada pasir uruk, ada lantai kerja, ada pasangan batu kali, ada seluf, dan ini dinding ya. Ini kita anggap untuk satu gambar bangunan, satu denah itu menggunakan pondasi yang sama dengan elevasi yang sama ya, biar memudahkan kita dalam berhitungan. Jadi ini diketahui total panjang galian pondasi 209 meter lari. Ini dari mana angka ini? Jadi kita harus menghitung panjang pondasi yang direncanakan. Biasanya itu ada di denah pondasi atau di denah selur. Jadi di bawah selur pasti ada pondasinya. Dan setelah saya hitung itu mendapatkan nilai 209 meter lari. Langsung saja ya, yang pertama pastinya dalam menentukan volume pondasi, yang pertama itu ada galian tanah pondasi. Jadi untuk menaruhkan pondasi ini sendiri. Jadi galian tanah pondasi rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya ini merupakan total panjang galian pondasi dikali lebarnya, lebar pondasi dikali tinggi pondasi. Kenapa kok ini itu 0,8? Kenapa kok tidak 0,6? Karena di sini 0,6. Kenapa? Karena kalau kita memasang contoh pasir uruk atau lantai kerja pasti kan membutuhkan space untuk tukang mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi biasanya kita lebihkan untuk lebar galiannya. Dan untuk tingginya ini juga menyesuaikan. Jadi karena elevasi galian itu di atas roof, jadi kita hitung semua. Ini totalnya 1 meter. Jadi langsung aja panjang lebar kali tinggi 209 kali 0,8 kali 1 hasilnya keluarnya
167,2 meter kubik. Ya, karena ini merupakan volume, eee, ada untuk fondasi yang sedangkan next, setelah galian apa sih yang harus dihitung, itu ada urukan pasir. Di bawah lantai kerja atau biasanya itu unstamping, itu biasanya pasti ada urukan pasir dan untuk, eee, tingginya atau tebal urukan pasir itu relatif ya, tergantung perencanaan. Jadi kebetulan di, perencanaan kali ini itu digambar itu tebalnya atau tingginya itu 10 senti. Langsung aja ini panjang kali lebar kali tinggi sama panjangnya itu adalah total galian pondasi dikali lebarnya 0,6 ini 60 senti ya, atau kalau kita, buat, ke meter itu 0,6 kali tadi tebalnya atau tingginya itu 0,1 jadi diperoleh angka 12,54 meter kubik. Next, kita menghitung lantai kerja. Jadi untuk lantai kerja sendiri ini adalah biasanya itu fungsinya untuk, perataan tanah. Jadi sebelum kita, memasang pondasi batu kali, jadi biar tanahnya rata dikasihlah lantai kerja. Oh, di sini kebetulan di gambar rencana atau gambar kerja ini untuk tebal lantai kerjanya sendiri itu 5 senti. Jadi langsung saja panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah panjang galian pondasi itu ada 209 meter dikali lebarnya itu 0,6 dikali tebalnya itu 5 senti, jadi kalau dibuat meter kan 0,05. Langsung saja hasilnya di 6,27 meter kubik. Next, itu ada di, pasangan batu kali. Ini poinnya ya. Pasangan batu kali sama dengan karena ini, sebetulnya kalau biasanya ya, perhitungan itu tidak mungkin menghitungnya itu, luasan trapesium. Ini kan A plus B bagi 2. Jadi biasanya kita langsung menghitung persegi. Ini karena ini hitungan telitinya ya, langsung aja panjangnya seperti biasa 209 kali A plus B bagi 2 ini eee, sisi atas bawah bagi 2 ini ketemu 0,425 dikali tingginya 0,6 yang ada di gambar. Jadi ketemu hasilnya 53,295 meter kubik. Next itu ada seperti yang saya bilang tadi, karena slop itu tertimbun tanah, jadi kita sekalian hitung. Jadi untuk slop yang kita pakai kali ini itu adalah, eee, slop struktur ya, ukurannya 20 kali 25 senti. Jadi, 209 panjang galiannya dikali lebarnya 0,2 untuk slopnya dan tingginya 0,25 senti. 0,25 meter, sorry. Diperoleh volume 10,45 meter kubik. Dan yang terakhir pastinya dalam pekerjaan pondasi itu pasti ada urukan tanah kembali, yaitu volume galian tanah awal yang tadi dikurangi seluruh volume yang ada di dalam pondasi itu. Jadi volume galian tanah dikurangi urukan pasir, ditambah lantai kerja, tambah pasangan batu kali, tambah slope. Jadi ini tadi volume galian tanah itu 167,2 dikurangi volume yang tadi 12,54 tambah 6,227 ditambah 3,295 tambah 10,45 ini ya jadinya 167,2 dikurangi 82,555 diperoleh hasil 84,645 meter kubik. Jadi itu untuk perhitungan urukan tanah kembali yang ada di gambar rencana kali ini. Itu aja. Itu aja sih, ndak ada lagi. Dalam perhitungan tadi kita udah menghitung luas atap dan menghitung pondasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.